Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kegiatan kali ini saya Nasruddin Al-Haramain NIM 2121020300093 akan melaksanakan tugas dari Bapak Abdul Ghafi Dwi Setiawan MH selaku dosen mata kuliah SPDI. Langsung saja, tema yang saya akan jelaskan adalah peradilan agama, yaitu mencangkup pengertian, fungsi, tugas, dan wewenangnya. Yang pertama, pengertian peradilan agama. Pengertian peradilan dan pengadilan menurut Hartono tahun 1977 halaman 95. Yang pertama itu ada dua pengertian ini. Yang pertama, peradilan adalah tugas atau fungsi menegakkan hukum dan keadilan yang dibebankan kepada pengadilan. Sedangkan yang nomor dua, pengadilan adalah organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan tersebut. Peradilan agama juga adalah salah satu di antara 3 peradilan khusus di Indonesia. Nah, mengapa dikatakan peradilan khusus? Karena peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Nah, dalam struktur organisasi peradilan agama ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Lanjut untuk penjelasan selanjutnya, yaitu tentang fungsi peradilan agama. Nah, apa fungsi peradilan agama itu? Fungsi peradilan agama antara lain fungsi mengadili atau judicial power. Fungsi yaitu mencangkup seperti fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, fungsi administratif, dan fungsi lainnya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab. Nah, itu juga termasuk dalam wewenang. Tugas hisab dan ruqyat dengan instansi lain yang terkait seperti Depak. Nah, jadi Depak, MUI, Ormas Islam dan lain-lain itu ikut campur dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruqyat. Selain peradilan agama juga ada Depak, MUI, Ormas Islam lainnya. Serta pelayanan penyuluhan hukum. Pelayanan riset juga ada dan sebagainya, serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan. Sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang keterbukaan informasi di pengadilan. Oke, lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang tugas peradilan agama. Jadi setiap lembaga itu pasti ada fungsi dan tugas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas. Apa tugas peradilan agama? Peradilan agama itu bertugas dan berwenang memeriksa atau memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam. Nah, dan maksudnya agama Islam tidak akan ikut campur dalam hukum agama lain seperti itu. Maksudnya dalam acara Natal tidak mungkin sistem peradilan Islam akan mengikuti kegiatan tersebut. Maksudnya ikut campur, ikut mengkaji urusan tersebut. Oke, lanjut. Memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam di bidang antara lain ada perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
mungkin cukup jelas. Dan lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu hampir sama dengan pembahasan sebelumnya tentang wewenang peradilan agama. Yang dimaksud dengan wewenang peradilan agama itu sudah tertuang dalam pasal 49 UU Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain itu di bidang perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam, dan yang kedua itu ada waris, yang ketiga wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Maksudnya perkara-perkara atau problematika yang ada di dalam Islam, seperti itu. Sementara itu wewenang itu adalah kompetensi relatif, itu pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antara pengadilan. Kesimpulannya seperti ini gampangnya. Jadi kesimpulannya, wewenang atau kompetensi absolut pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama. Adapun objek perkara diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Sejalan dengan hal tersebut, kompetensi relatif pengadilan agama ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara, seperti itu. Jadi kompetensi relatif pengadilan agama itu sudah ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal. Seperti saya sendiri ada di Jember, nah itu sudah ada wilayah kompetensi relatif sudah dari pengadilan agama, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dari apa yang saya jelaskan, entah itu dari PPT saya atau dari materi dan penyampaian saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.